Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian dari postur tubuh, dia juga serba nanggung ya. Dia bukan tipikal penyerang tinggi jangkung besar kayak Haaland, kayak Zeko, kayak Ibrahimovic. Tetapi dia juga bukan striker kecil gesit kayak Tevez, kayak Aguero, kayak Messi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gua akan nyerewetin beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama dari Tuttosport teman-teman. Mereka memberitakan bahwa Chelsea dan Manchester United sedang memantau situasi kontrak dari Simone Inzaghi. Sang manajer Simone Inzaghi juga masuk dalam radar Liverpool dan juga Barcelona. Waduh, gawat teman-teman. Inzaghi saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga 2025 dengan nilai gaji 5,5 juta per tahun teman-teman. Cuman 5,5 juta ini dikit banget dan kontraknya akan berakhir tahun depan. Tuttosport juga mengatakan bahwa klub-klub dari Liga Inggris siap menawarkan gaji yang lebih besar, minimum di angka 8 juta per tahunnya. Waduh, ini gawat banget sih menurut gue teman-teman. Kalau pakai logika dasar manusia ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Inzaghi udah pastilah tergiur kontrak dari tim Liga Inggris. Dan kemudian dari sisi karir juga merupakan sebuah peningkatan ya. Kalau benar Liverpool dan Barca berminat pada Simone Inzaghi, kan berarti dia punya peluang besar untuk juara Liga Inggris ataupun La Liga. Ya, semoga Marotta Ausilio Zhang bergerak cepat memberikan penawaran kontrak seumur hidup untuk Simone Inzaghi. Lalu kemudian berita yang kedua teman-teman, ini dari pemain masa depan kita. La Gazzetta melaporkan bahwa Inter ingin Giovanni Fabian menjadi bagian dari masa depan klub. Di sini dikatakan bahwa Nerazzurri sudah mulai merencanakan untuk menebus klausul pembelian kembali Giovanni Fabian 1,5 tahun lebih cepat dari perjanjian awal. Pada kontrak Giovanni Fabian dituliskan bahwa Inter dapat merekrut dia kembali di harga 12 juta pada tahun 2025. Tetapi Inter ingin segera menebusnya di musim panas tahun ini. Wah, ini menarik juga ya teman-teman kalau Inter beneran ingin memakai jasa Giovanni Fabian, karena gue suka banget gaya bermainnya, sangat eksplosif dan dia rajin mencetak gol juga. Sebetulnya Inter baru bisa menebus Giovanni Fabian di tahun 2025 dengan bayaran 12 juta. Akan tetapi ternyata Inter ingin menebus Giovanni Fabian secepat mungkin. Lalu lanjut berita yang ketiga teman-teman. Kali ini dari media DAZN. Mereka mengabarkan bahwa Hakan Çalhanoğlu menderita cedera ketegangan otot. Regista asal Turki ini akan melewatkan pertandingan melawan Atalanta dan juga Genoa. Akan tetapi Çalhanoğlu diharapkan sudah siap bertanding di leg kedua melawan Atletico Madrid. Lalu kalau menurut Guaro, salah satu pengamat sepak bola Italia, dia mengatakan bahwa Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram, dan Francesco Acerbi diperkirakan baru dapat kembali dari cedera di pertandingan melawan Bologna 10 Maret atau tepat satu pertandingan sebelum melawan Atletico Madrid. Aduh, ada-ada aja ya teman-teman ujian kita ketika menghadapi jadwal padat, pemain-pemain penting malah cedera. Nah, untuk kasus Hakan Çalhanoğlu ini akan menjadi pembuktian tersendiri ya untuk Aslani. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang keempat untuk Cerewetin Inter hari ini. Wah, ini kita beralih ke kabar yang bagus ya, yang enak didengar. Ternyata Di Marco dengan satu asisnya di partai lawan Lecce ya, cornernya dia disambut oleh De Vrij. Itu adalah asis ketujuhnya musim ini. Di Marco sejauh ini mencetak 3 gol, 7 asis, 0 kartu kuning, 0 kartu merah. Ngeri banget, dan dia adalah pemain jebolan Primavera kita. Lalu lanjut berita yang berikutnya dari Il Capitano Lautaro Martinez yang telah mencetak 101 gol untuk Inter di Serie A. Ternyata Lautaro Martinez adalah pemain ke-9 di Serie A yang mampu mencetak 100 gol di satu tim yang sama dan ketika usianya masih berada di bawah 27 tahun teman-teman.
Gila, dia belum menyentuh usia emas dia bahkan. Nah, pemain lainnya di Serie A yang mampu mencetak 100 gol di satu tim yang sama sebelum usia 27 tahun ada Giuseppe Meazza, Felix Borrell, dan lain-lain nih ya. Akan tetapi teman-teman, kalau kita coba perhatikan nama-nama yang ada pada layar, kita coba perhatikan dengan seksama nih, sebagian besar diisi oleh pemain-pemain legend ya, pemain-pemain di era Majapahit. Untuk pemain yang ada di era sepak bola modern hanya ada Mauro Icardi dan Lautaro Martinez. Ini kedua-duanya striker kita. Ini artinya di era sepak bola modern di Serie A cuma penyerang Inter nih yang tajam dan mampu mencetak 100 gol di satu tim yang sama, dan ketika usia mereka belum mencapai 27 tahun. Top Marco Top. Tidak ada nama Totti, tidak ada nama Del Piero, tidak ada nama Higuain di sini. Cuma Inter, teman-teman. Tapi ya teman-teman, ngomong-ngomong soal Lautaro Martinez, menurut gua karakter permainan dia tuh unik loh. Siapa sih pemain sepak bola yang karakternya mirip Lautaro Martinez? Gua agak kesulitan membandingkan Lautaro Martinez dengan striker-striker yang ada di dunia. Menggolongkan Lautaro Martinez itu penyerang tipe apa sih sebetulnya? Contohnya aja ya, coba kita bedah satu persatu skillnya Lautaro Martinez deh. Dari sisi speed, Lautaro Martinez ya ampun speednya biasa aja. Lalu dari sisi dribble, dia juga standar banget. Kemudian dari postur tubuh, dia juga serba nanggung ya. Dia bukan tipikal penyerang tinggi jangkung besar kayak Haaland, kayak Zeko, kayak Ibrahimovic. Tetapi dia juga bukan striker kecil gesit kayak Tevez, kayak Aguero, kayak Messi. Akan tetapi postur tubuh Lautaro juga nggak bisa dimasukkan kategori sedang ya. Dia nggak setinggi Klose, nggak setinggi Icardi. Jadi disebut tinggi enggak, pendek enggak, sedang juga enggak. Makanya nanggung banget kan sebetulnya dari postur tubuh. Lalu kemudian untuk kemampuan heading, dia tidak sebagus Crespo, finishingnya tidak sebagus Icardi. Lalu kemudian dari sisi kreativitas, dia juga tidak sebagus Totti, Del Piero, atau Dybala. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, Lautaro Martinez dia tidak bisa nendang penalti dan juga corner. Lalu kemudian dari posisi bermain, Lautaro Martinez juga nggak jelas. Di Argentina dia pernah bermain sebagai winger kanan. Lalu di tahun pertamanya di Inter, di eranya Spalletti, dia jadi second striker berada di belakangnya Icardi. Lalu kemudian di eranya Conte, Lautaro Martinez menjadi striker pendampingnya Lukaku. Lalu kemudian di tahun pertamanya Inzaghi, dia juga menjadi striker pendampingnya Zeko. Nah di tahun ini Lautaro Martinez justru menjadi penyerang utama ya, menjadi ujung tombak. Dia disupport oleh Marcus Thuram. Jadi dari sisi bermain, Lautaro Martinez juga sebetulnya kan nggak jelas posisi aslinya apa. Akan tetapi teman-teman, di balik segala ketidakjelasan Lautaro Martinez ya, dari sisi skill nanggung, postur tubuh nanggung, posisi bermain tidak jelas, ternyata teman-teman Lautaro Martinez adalah satu-satunya penyerang di Serie A yang mampu mencetak 100 gol, dan ketika dirinci sumber golnya, dia doang yang mampu mencetak lebih dari 15 gol menggunakan kepala, kaki kanan, kaki kiri. Jadi kalau dibedah nih rinciannya seperti ini nih. Dari total 101 gol, dia mencetak gol dengan kaki kanan 60 kali. Kaki kiri 23 kali, dengan kepala 18 kali. Dari ketiga sumber gol tersebut, Lautaro Martinez mencetak lebih dari 15 gol. Tidak ada penyerang lain selain Lautaro Martinez. Ini artinya teman-teman, Lautaro Martinez sebagai penyerang, mungkin dia tidak punya satu keahlian yang kunci ya, satu keahlian yang sangat mencolok. Tetapi di lain sisi, dia tidak punya kelemahan sama sekali. Karena buktinya, tidak ada penyerang lain di Serie A yang mampu mencetak lebih dari 15 gol menggunakan kepala, kaki kanan, dan juga kaki kiri. Lalu lanjut, berita yang berikutnya yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Silakan teman-teman lihat pada layar. Ini adalah jadwal pertandingan Inter dan juga dua rival Scudetto kita ya, yaitu Juventus dan AC Milan. Sampai dengan saat ini, Inter punya satu tabungan pertandingan dan berjarak plus 9, berjarak 9 poin dari Juventus dan berjarak 13 poin dari AC Milan. Ini jarak yang cukup jauh sebetulnya teman-teman. Dan di hari Kamis, di hari besok kita akan melawan Atalanta, ini partai tabungan kita. Artinya dalam waktu dekat kita akan segera tahu nih, jarak sebenarnya Inter dan Juve itu berapa sih kalau partai tabungan telah dimainkan. Apakah kita akan menambah jarak 3 poin lagi karena kita menang lawan Atalanta? Atau jangan-jangan cuma menambah lebar 1 poin saja? Atau bisa saja kita malah tidak menambah jarak poin sama sekali karena dikalahkan Atalanta. Kalau dilihat dari jadwal tersisa ini ya teman-teman, Inter berarti masih harus menghadapi 6 tim yang relatif sulit lah. Ini 6 tim yang berada di posisi 10 besar klasemen saat ini, yaitu Atalanta, Bologna, Napoli, Milan, kemudian ada Torino dan juga Lazio. Sedangkan Juve ini lebih berat lagi. Mereka harus menghadapi 8 tim yang berada di peringkat 10 besar saat ini. Sedangkan untuk Milan jadwalnya relatif lebih mudah ya. Untuk lawan-lawan mereka yang berada di peringkat 10 besar cuma ada 5 tim teman-teman. Akan tetapi masalahnya Milan masih harus menghadapi Juve dan Inter nih di sisa pertandingan musim ini. Kalau gue lihat dari jadwal Juve teman-teman, ini mereka memiliki 4 pertandingan yang sangat berat dalam waktu dekat nih. Mereka akan menghadapi Napoli, Atalanta, Lazio, dan Fiorentina.
Kita lihat seberapa jauh Juventus bisa meraup poin ya. Kalau mereka bisa mendapatkan poin penuh ya, gua rasa Juventus akan terus membuntuti Inter sampai dengan pekan-pekan terakhir. Nah, akan tetapi sebaliknya juga, kalau Juventus sampai kedodoran di 4 partai ini, bisa-bisa justru Inter akan memastikan Scudetto dalam waktu cepat. Sedangkan untuk jadwal Inter, teman-teman, menurut gua kita punya 3 partai krusial dalam waktu dekat. Ini adalah partai yang paling penting, yaitu menghadapi Atalanta, Bologna, Napoli. Kalau kita mampu meraup poin penuh dari 3 pertandingan ini, teman-teman, bisa-bisa partai penentuan Scudetto akan terjadi di partai derby nih, di partai lawan Milan. Kita akan melihat Hakan Calhanoglu melakukan selebrasi Scudetto ke-20 di depan Ibrahimovic dan Theo Hernandez. Wah, itu bahagia banget pasti. Jadi teman-teman, sekali lagi di bulan Maret besok ada partai yang sangat krusial ya. Kita akan menghadapi Atalanta, Bologna, dan juga Napoli. Dan ada satu partai leg kedua Liga Champions melawan Atletico. Aduh, semoga pemain kita bugar semua nih di bulan Maret dan April. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.